Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Supriyatin dengan NIM A1M220005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model-model pembelajaran. Model pembelajaran yang pertama adalah Project Based Learning atau biasa disingkat dengan PJBL. Metode Project Based Learning ini atau PJBL diprakarsai oleh hasil implikasi dari Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Model pembelajaran Project Based Learning ini atau disingkat PJBL bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Dalam metode pembelajaran Project Based Learning ini dimulai dengan pertanyaan yang bersifat esensial atau membimbing, serta diselesaikan dalam waktu yang agak lama, beberapa minggu sampai berbulan-bulan. Kemudian berorientasi pada produk akhir atau efek. Project Based Learning berorientasi pada produk akhir atau artefak yang berupa produk tulisan, lisan, visual, dan multimedia, serta kegiatan produksi yang memerlukan pengetahuan isi tertentu atau keterampilan dan biasanya menimbulkan satu atau lebih masalah yang harus dipecahkan oleh siswa itu sendiri. Hasil akhir dari Project Based Learning ini bisa berupa prototipe, poster seni, pertunjukan, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk dalam langkah-langkah dari model pembelajaran Project Based Learning. Langkah pertama dari Project Based Learning ini adalah Start with Essential Question atau penentuan pertanyaan yang mendasar. Guru dapat menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan untuk siswa sendiri dapat mengajukan pertanyaan mendasar tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap topik dan juga solusi dari pemecahan masalah tersebut. Langkah yang kedua adalah Design Project atau menentukan perencanaan proyek. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Sedangkan untuk peserta didik sendiri dapat berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media sumber, dan hal-hal lain yang mereka butuhkan. Kemudian langkah yang ketiga adalah create schedule atau membuat jadwal. Guru dan peserta didik dapat bersama-sama menentukan jadwal penyelesaian proyek itu sendiri, sedangkan untuk peserta didik dapat menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Langkah yang keempat is monitoring the student and the progress of the project. Guru memantau siswa dan juga kemajuan proyek. Guru memantau keaktifan siswa dalam menyelesaikan proyek yang telah disepakati, memantau realisasi perkembangan dan membimbing jika peserta didik mengalami kesulitan. Langkah yang kelima adalah assess the outcome, penilaian hasil. Guru berdiskusi tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, dan mengukur ketercapaian standar. Sedangkan untuk peserta didik itu sendiri, mereka membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Langkah yang terakhir dari Project Based Learning adalah Evaluation the Experience atau evaluasi pengalaman. Guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil, selanjutnya guru dan peserta didik merefleksi dan membuat kesimpulan. Setiap peserta didik memaparkan laporan, peserta didik yang lain memberikan tanggapan dan bersama guru menyampaikan hasil dari proyek yang telah dikerjakan. Metode pembelajaran yang kedua adalah Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Problem-based learning adalah salah satu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa dituntut untuk terampil dan peka terhadap pemecahan masalah yang ada di lingkungan sosialnya secara kolaboratif. Problem-based learning adalah model pembelajaran konstruksivisme di mana fokus pembelajaran ada pada masalah yang dipilih yang mengandung isu-isu atau permasalahan global yang saat ini terjadi. Sehingga siswa tidak hanya harus memahami konsep yang relevan dengan masalah yang menjadi pusat perhatian, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang berhubungan dengan keterampilan masalah dan menumbuhkan pola pikir yang kritis. Kemudian langkah-langkah dari problem-based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Dalam hal ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Contohnya seperti, guru menyampaikan permasalahan yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Kemudian peserta didik memahami dan mengamati permasalahan apa yang disampaikan oleh guru.
Langkah yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru dapat membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar, serta membagi peserta didik dalam berkelompok. Langkah yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam mengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan, sedangkan peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi siswa dalam menghasilkan solusi pemecahan masalah, kemudian guru membimbing siswa dalam pembuatan laporan, sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Langkah yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam hal ini, siswa atau peserta didik telah siap untuk mempresentasikannya di depan kelas, sedangkan guru membantu peserta didik untuk mendorong kelompok dan memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Dalam hal ini, guru dan peserta didik telah dapat menyimpulkan kesimpulan dari materi. Model pembelajaran yang ketiga adalah metode discovery learning. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dari informasi yang telah didapatkannya. Dalam model pembelajaran discovery learning ini mendorong siswa untuk menemukan pengalaman, menjadi terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mengalami proses belajar dengan mandiri atau aktif dengan menemukan sendiri karena pembelajarannya berpusat pada penemuan mereka, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri mereka untuk mencari ilmu dan mengembangkan rasa keingintahuan. Lanjut ke langkah-langkah dari model pembelajaran discovery learning ini. Yang pertama ada stimulus. Dalam tahapan ini, guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing rasa penasaran peserta didik. Selain itu, guru memberikan anjuran untuk membaca buku dan kegiatan belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Langkah yang kedua adalah identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan masalah yang menjadi bahan pembelajaran. Selanjutnya, para peserta didik membuat hipotesis atau pertanyaan seputar permasalahan yang sifatnya sementara pada awal pembelajaran. Langkah yang ketiga adalah pengumpulan data. Hipotesis telah tersusun, maka peserta didik bisa mulai mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan untuk menjawab pertanyaan. Langkah yang keempat adalah olah data. Data dan informasi telah terkumpul, maka peserta didik dapat menganalisis dan melakukan pengolahan data. Pertama adalah pembuktian. Hasil dari pengolahan data kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara cermat. Lalu peserta bisa menghubungkan dengan hipotesis awal, apakah hipotesis telah sesuai dengan data temuan atau sebaliknya, ditemukan jawaban lain. Langkah yang terakhir adalah generalisasi. Tahapan ini adalah peserta menarik kesimpulan dan bisa menjadikan prinsip umum pada setiap kejadian atau masalah yang sama. Pembelajaran yang terakhir adalah inquiry learning. Dalam model pembelajaran inquiry learning, pada prinsipnya mengajak para peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry learning ini, peserta didik mencari pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Dalam model pembelajaran ini, kegiatan belajar ditekankan pada pengembangan keterampilan, penyelidikan, dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Menurut Clevery tahun 2003 dalam Wardoyo halaman 67, terdapat 5 langkah dalam model pembelajaran inquiry learning. Tahapan yang pertama adalah exploration tutorial. Dalam hal ini, siswa atau peserta didik melakukan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang mereka miliki. Yang kedua adalah self-directed learning. Siswa belajar secara mandiri berdasarkan perkembangan pemahaman setelah tahapan eksplorasi yang didapatkannya. Artinya bahwa setelah melakukan tahapan eksplorasi, maka siswa akan belajar secara mandiri untuk menemukan konsep baru yang harus dipahami. Yang ketiga adalah review tutorial. Dalam tahapan ketiga ini, di mana para peserta didik mempresentasikan hasil temuan yang didapatkannya dari proses self-directed learning. Tahapan yang keempat adalah consolidation tutorial. Dalam tahapan yang keempat ini,
para peserta didik bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap hal-hal yang mereka temukan. Konsolidasi dilakukan dengan diskusi kelompok maupun presentasi. Kemudian tahapan yang terakhir atau tahapan yang kelima dari inquiry learning adalah plenary tutorial. Dalam langkah ini, para peserta didik merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Dalam tahapan ini, penguatan diberikan oleh fasilitator pendamping atau guru yang memberikan bimbingan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi model-model pembelajaran. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.